Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Rabu 15 Oktober tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46 yang demikian. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dengan tema mendekat, bukan menjauh. Dalam perkembangan pelindungan fisik, dahulu manusia menggunakan perisai, sekarang menggunakan baju anti peluru. Lalu bagaimana dengan alat pelindungan rohani? Nah, itu tertulis dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Yesus menuju ke Bukit Zaitun dan murid-muridnya mengikuti dia di ayat 39. Setibanya di sana, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan," di ayat 40. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Ia mendapat kekuatan dan makin sungguh berdoa. Selesai berdoa, ia bangkit menghampiri murid-muridnya yang tidur karena duka cita, di ayat 45. Yesus berkata, "Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan," ayat 46. Yesus merasakan sesuatu yang menakutkan dan menyakitkan, yang digambarkan dengan cawan. Yesus berdoa dan mohon supaya dijauhkan dari cawan itu. Dalam doa itulah Yesus mendapat kekuatan, sehingga ia pun memikirkan perihal cawan lagi. Berbeda dengan Yesus, murid-murid yang mengalami duka cita, tidur dan tidak berdoa. Pelajaran bagi kita, berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan bukan saja berupa hal menakutkan atau menyakitkan. Bisa saja ada seseorang atau sesuatu yang berusaha menarik, memikat, dan menguasai seseorang untuk berbuat dosa. Wujudnya berupa godaan untuk berbuat dosa. Sesudah kita mengikuti godaan itu, barulah kita menyadari telah berbuat dosa. Banyak orang Kristen menjauh dari Tuhan pada saat menghadapi pencobaan. Akibatnya, mereka menjadi tidak berdaya, terbuai ke dalam pencobaan sehingga jatuh ke dalam dosa. Ada yang merasa kuat, namun pada akhirnya jatuh juga ke dalam dosa. Yesus mengajarkan supaya kita mendekat kepada Tuhan saat kita menghadapi pencobaan. Ada janji Tuhan, kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan jika mendekat kepadanya. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan? Berdoa. Hal ini Yesus katakan di awal dan di akhir bacaan kita 2 kali. Ini menandakan sesuatu yang sangat penting. Jadi, marilah kita berdoa senantiasa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau menguatkan kami. Mampukan kami jika ada pencobaan datang yang akan bawa kami jatuh dalam dosa. Mampukan kami untuk mendekat kepadamu dan bukan menjauh. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus berdoa. Sama seperti kami bernafas, mampukan kami berdoa dengan penuh sukacita dan penuh penyerahan diri. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari dengan sukacita. Bukan untuk keinginan kami sendiri, tapi kami boleh menjadi hamba yang taat
dan menuruti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Kau selalu melindungi kami dan menyertai kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.